Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Liputan 19 dalam sesi podcast pemuda. Kali ini karena host yang biasa membawakan acara podcast pemuda ini sedang berhalangan hadir, makanya diganti dulu sama saya, Mang Wen. Gitu. Biasanya Kang Munir yang di sini. Biasanya karena dia tadi saya WA lagi di luar heula aja nih. Ya udah lama biasa kalau Kang Munir setiap mau bertemu dengan saya dia selalu mencari 1000 alasan. Mohon maaf Kang Munir bercanda, tapi jangan ke kamera dong. Jangan dianggap bercanda. Alhamdulillah ya. Anggap serius dong. Oh iya, maaf ya, jangan dianggap bercanda, jangan dianggap serius. Iya, berarti dianggap serius kalau dianggap gitu. Serius. Jadi gimana kabarnya Mang Wen? Sehat? Alhamdulillah kabar sehat. Cuman dikarenakan hari ini cuaca kurang begitu mendukung. Ya sebagaimana yang kita ketahui dari kemarin sore hujan mengguyur Cisauk, bahkan Jabodetabek dan sekitarnya dengan begitu derasnya. Jadi aktivitas sehari-hari seperti biasa ya libur. Ya tentunya dengan konsekuensi ya menang duit lah, mencak bahasa vulgar nama. Cek bahasa Turki nama. Mencak bahasa Turki nama. Turunan kidul. Jadi nyantai aja Mang Wen, dia mandak campur bahasa Sunda kayak bahasa Jerman. Nyantai podcast ini mah. Jadi begini Gus Albab, malam hari ini sesuai dengan rencana saya tadi berangkat dari rumah, sebetulnya ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Gimana tuh? Ibaratnya curhat lah sedikit tentang masalah, banyak masalah, terutama kehidupan. Ya. Sok tanah naon mangga di dia mah. Bebas itu. Jadi saya ini kan sudah menjalani profesi sebagai ya boleh dibilang guru ngaji, kurang lebih sudah berjalan 16 tahun. Oh lumayan lila tuhnya. Iya, dan tentunya tantangan ke depan yang saya rasakan semakin banyak, semakin berat. Apalagi ya sebagaimana yang kita ketahui zaman sekarang anak-anak kecil saja sudah dikenalkan dengan yang namanya gadget. Benar. Terus setiap hari bahkan uang jajannya itu habis untuk dibelikan kuota. Itu Ya, sebetulnya masalah besar itu. Iya, itu PR buat kita sebagai ya terutama saya sebagai orang tua dan juga sebagai tenaga pengajar merasa tertantang. Artinya begini Gus, jadi saya sebagai orang tua harus lebih pandai di dalam mendalami masalah pergadgetan. Artinya ketika si anak mencak bahasa jeblot ngomong HP, ya paling tidak kita harus tahu keur ngoprek naon eta budak anu bagus, apa anu kurang bagus. Tapi kenyataan yang saya lihat di lapangan rata-rata anak-anak terutama dari SMP ke bawah, mereka itu cenderung lebih fokus ke game atau permainan. Ya padahal di dalam masalah teknologi itu kan banyak hal yang lebih positif. Ya betul Gus Munir. Nanti dia komen nanti dia. Saya yakin Gus Munir sedang menyimak di rumah.
Enggak, pan enggak live ini mah. Ya. Oh, enggak live. Enggak live, nanti kan belum diupload. Jadi sebetulnya gini, Ustadz Wen. Nah, dalam masalah apa ya, mengantisipasi atau disebutnya bimbingan orang tua lah. Ya seharusnya dari mulai orang tuanya dulu. Ketika orang tua yang bijak itu tidak langsung memberikan anak HP sebetulnya, gitu loh istilahnya. Kasih dia jangka waktu untuk bisa memegang handphone atau gadget gitu. Oh ya, jadi SDM-nya dulu yang harus dipersiapkan. Dan mirisnya begini Gus, jadi kadang-kadang si anak mah HP-nya itu 4G, nah, bapaknya mah boro-boro 4G, 3G juga belum, masih 2G. Kadang dia kalau ada yang SMS malah halo, itu seperti yang terjadi di dekat rumah saya begitu. Ayahnya Karena gitu. iya, karena bapaknya itu gaptek ya. Mohon maaf ini ya, saya tidak menyebutkan nama. Iya, anaknya mau pakai Android 4G, wah yang mahal pokoknya lah, saya juga kalah. Nah si bapaknya ini kan kerjanya ngoprek. Amprak itu akademi muat pasir abu dan koral kalau kata teman saya. Nah, dia itu megang HP tidak terlalu sering karena tidak terlalu menguasai dan juga mungkin karena tidak terlalu membutuhkan. HP cinit-nit lah. Iya. Jadi ya itulah saya kadang merasa miris gitu. Padahal mah si anak itu yang beliin HP bapaknya, yang beliin kuota bapaknya. Kenapa HP-nya bisa bagusan anaknya? Mungkin bukan gara-gara hasil landang pintu atau gimana. Bisa jadi. Banyak kan komen-komenan di Instagram zaman sekarang. Contoh Ya. di Instagram, di TikTok itu ada postingan-postingan anak muda bawa motor gagah lah. KLX, PCX, NMAX gitu. Ada yang komen di bawahnya. Hasil landang pintu nih. Gitu. Oh iya bisa jadi seperti itu. Ya, cuman saya juga secara pribadi itu Gus, sebetulnya punya harapan besar gitu, pengen lebih banyak berkiprah, entah itu di medsos atau kita lebih memahami seluk-beluk dunia apa namanya YouTube dan lain sebagainya. Penting itu, penting. Iya, jadi supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang positif atau bisa mendapatkan pundi-pundi dari apa yang kita sehari-hari mainkan gitu. Jadi kan kalau kita kita gali secara lebih detail, setiap hari kita mengeluarkan uang untuk membeli kuota atau ada yang bulanan untuk membayar wifi. Sementara yang kita dapatkan itu ya masih bersifat abstrak, gitu. Belum nyata. Ya, hanya sekedar informasi, hiburan. Nah, harapan saya itu apa yang kita keluarkan untuk membeli pulsa, membeli kuota dan lain sebagainya, dan dari HP yang kita miliki itu di kemudian hari bisa menghasilkan uang. Gitu. Nah, pernah saya ngomong ini kapan, saya kan ngomong sama teman kapan nih, berandai-andai lah, kapan HP bisa jadi duit. Dia spontan jawab, gampang, dijual aja HP-nya. Oh benar, bedeg sia tuh. Itu bukan jawaban. Tapi kan sekarang ada contohnya seperti aplikasi snack video, mengupload atau nonton video menghasilkan uang. Contohnya lagi seperti aplikasi-aplikasi, banyaklah sekarang. Banyak jalan ya, banyak cara. Ada Ya. satu aplikasi yang kalau baca berita di aplikasi itu dapat poin-poin yang bisa ditukar uang gitu. Ada sekarang banyak. Ya. Dan sebetulnya YouTube, ketika kita punya konten YouTube pun, kalau sudah minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu sudah menghasilkan. Nantinya ada monetisasi disebutnya. Gitu. Ya mudah-mudahan ya, walaupun saya bukan seorang public figure atau seorang tokoh, ketika saya tampil di YouTube ya itu kan kebanyakan yang saya lihat juga memilikan. Ya gimana milik nak sebenarnya, Iya. cek Sunda nama gitu.
Ya walaupun misalkan kita mengangkat tema tentang keagamaan atau tema yang bernuansa Islami, di mana kita harus bersaing dengan misalkan UAH atau UAS atau UAN atau UN dan lain sebagainya. Tapi ya namanya rezeki kan tidak harus terarah kepada mereka yang sudah berada di puncak. Betul. Jadi dulu saya pernah ikut seminar nih. Ikut seminar yang diadakan oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kalau nggak salah itu BNPT itu. Nah dalam forum BNPT itu ada satu polisi yang ngomong kayak gini ke saya atau ke forum apa disebutnya apa sih dalam forum itulah Audiens gitu ya. audien untuk kalangan para santri, para kiai gitu. Minimal kita punya Android aja. Sekarang kan udah banyak nih orang-orang yang punya Android lah, hampir 90 atau 80% sekarang pasti punya Android orang-orang. 8 dari 10 orang Indonesia pasti punya Android. Nah, dari situlah untuk menyaingi para apa ya istilahnya konten-konten atau para YouTuber yang isinya nggak bermanfaat, upload lah kegiatan kita, entah itu mau ngaji, mau ngajar sorogan gitu, asalkan kegiatannya bermanfaat gitu. Apalagi sampai ada contohnya postingan-postingan atau konten-konten orang-orang yang lebih pro ke orang-orang Wahabi lah, atau dalam tanda kutip HTI seperti kayak gitu, kita bisa saingi lewat konten-konten itu sebetulnya gitu. Nah seperti itulah yang menjadi cita-cita saya. Cuman saya kan dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini juga ya melakukan riset kecil-kecilan secara pribadi. Saya menggali informasi dari berbagai media, terutama di YouTube ya. Kebanyakan yang saya lihat konten-konten keagamaan itu bahkan banyak yang asal-asalan, asal jadi gitu. Tapi karena mereka konsepnya itu matang, kemudian desainnya bagus, dan karena peralatannya juga cukup mumpuni ya, jadi akhirnya mereka jadi booming gitu. Betul. Padahal dari ya mohon maaf mungkin SDM yang membuatnya itu ya sekadar ala kadarnya. Ya cuman itu tadi, dia faktor pendukung dari teknologinya, Alat-alatnya. betul, itu mungkin. Nah kedepannya saya berharap ada pihak, entah itu dari sponsor atau ini sebentar lagi kan ini mau 2024 itu ada apa, itu agenda apa itu Maksudnya 2024 dalam perpolitikan. iya, Perpolitikan 2024 makanya Pilpres. pilpres ya. Sebelum pilpres Pilgub kayaknya. pilgub. Kalau yang untuk partai-partai gitu Waduh kurang tahu saya saya. tahu ya. Soalnya tidak terlalu menggeluti masalah perpolitikan. Itu ya, Tapi tidak terjerumus ke dalam politik praktis ya Gus ya. betul. Tapi tahu gitu loh orang-orangnya. Ya harus tahu lah, wajib tahu lah. Kalau untuk mengambil politik praktis saya nanti dulu. Gitu. Tapi untuk politik kemanusiaan, politik kemaslahatan gitu. Saya mengambil dalil dalam satu kaidah ushul fikih itu al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, itu yang saya ambil sebetulnya. Jangan sampai atau ulah nyampe cek bahasa nama panggung-panggung politik, panggung-panggung kekuasaan di negeri ia dikuasai oleh orang-orang yang tidak sepatutnya memegang gitu. Itulah sebetulnya. Tapi di balik itu pasti banyak serangan tubi sana sini gitu ya, itu mah wajar gitu ya, kita harus siap mental juga. Contohnya lah Abu yang Kalau kata Kang Suprema contoh ya contohnya Abu Yamuh tadi lah. Ini berbicara Abu Yamuh tadi, sebetulnya Abu Yamuh tadi ini seorang kiai ulama besar
gitu. Kalau kata kiai-kiai yang lain mah banyak yang ngomong kayak gini, buat apa Abu Yamuh tadi itu ikut-ikut campur tangan dalam perpolitikan istilahnya, dalam dunia kekuasaan. Orang-orang pada nggak tahu, banyak kiai-kiai juga yang belum tahu siasatnya Abu Yamuh tadi seperti apa gitu loh. Abu Yamuh tadi ini sebenarnya ngambil resiko besar terjun di dunia politik, tapi tujuannya bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk apa istilahnya mencari kekuasaan, untuk memperbaiki negeri ini sebetulnya gitu. Malah sampai ada satu santri Abu Yadimyati, bapaknya Abu Yamuh tadi, yang istilahnya nggak tahu siasat atau pergerakan Abu Yamuh tadi seperti apa, kenapa Abu Yamuh tadi sampai terjun ke dunia politik, itu sampai mimpi nih si santri ini. Itu cerita udah lama sebetulnya. Jadi santri Abu Yamuh Dimyati, bapaknya Abu Yamuh tadi, mimpi. Dalam mimpinya kayak gini, dia bawa mobilnya mogok tengah jalan, dibawalah ke bengkel. Dibawa ke bengkel, terus ketika selesai dibenerin, si mobil ini yang ngebenerinnya, montirnya ternyata Abu Yamuh tadi. Nah, dalam mimpinya itu. Kaget lah dalam mimpinya itu, si santri ini diomongin sama Abu Yamuh tadi. Jang cenah istilah nama. Aing mah ilu perpolitikan ge lain jeung makaya maneh. Bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk nafsu kekuasaan. Aing mah keur ngahadekeun negara ieu. Gitu doang ceritanya.